Halo Rebahaners, how are you today? Welcome back to again di Ruang Film. Stay with me in the house. Today I will merangkum film Monster Hunter. Di mana film ini akan membahas tentang seseorang yang masuk ke dunia monster dan apakah dia bisa selamat. Langsung saja pasang handsfree, cari posisi terbaik, nonaktifkan notifikasi pesan WhatsApp. Jangan lupa makan cemilan dan selamat penonton. Check it out. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian terhibur. Enjoy. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Paul Anderson, diproduksi oleh Screen Production sebagai distributornya dan dibintangi oleh Mila Jovovich sebagai Natalie, Bedul sebagai The Hunter, Vermal sebagai Admiral, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini berdasarkan pada seri permainan video games bernama Monster Hunter yang dibuat oleh Cepcot. Jadi, film ini mengisahkan tim khusus Angkatan Darat yang disedot para monster. Maka bertemu monster-monster besar yang sangat kuat. Gimana nasib mereka selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur cerita filmnya. Check it out. Film ini dibuka di sebuah dunia bernama The New World, sebuah dunia yang tertutup oleh dunia manusia. Di sini juga ada penghuninya, salah satunya para pemburu. Mereka mempunyai kapal-kapal yang dapat melintasi pasir. Tanpa mereka sadari, kapal membuat makhluk di bawah pasir bangun lalu mengejar mereka. Makhluk tersebut adalah Diablos. Diablos menyerang kapal pemburu, membuat beberapa pemburu mati sia-sia. Satu pemburu terjatuh dari kapal dan ditinggal oleh kawanannya. Karena di sini keterangannya cuman The Hunter, saya bakal kasih nama sendiri, yaitu Bedul. Scene berpindah di dunia kita saat ini yang terlihat sekelompok tentara angkatan darat yang dipimpin oleh Kapten Natalie berkumpul di padang pasir untuk mencari sungai untuk memancing. Kelompok tersebut terdiri dari Des, Link, Marcel, Taylor, dan X. Saat mereka sedang kebingungan, kenapa nggak ada sungai untuk memancing? Tiba-tiba badai petir muncul dari balik bukit yang pergerakannya ke arah mereka. Langsung, Natalie memerintahkan pasukannya untuk cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Namun, badai pasir melaju dengan cepat. Sampai-sampai mobil yang ditumpangi mereka tak mampu melaluinya. Badai tersebut berhasil memasuki mobil, kemudian di tengah badai muncul beberapa batu pembatas tepat di sisi kiri dan kanan mereka. Lalu badai tersebut memunculkan huruf kuno yang bercahaya, lalu membentuk dan berubah menjadi portal. Semua pasukan masuk ke portal, mereka terguncang sesekali hingga akhirnya guncangan tersebut berhenti. Natalie dan pasukannya terkejut saat melihat di sekelilingnya berubah menjadi gurun padang pasir. Natalie menyuruh X untuk naik ke bukit pasir dan melihat di sekelilingnya, sementara yang lain mempersiapkan perlengkapan perang. X melihat sesuatu di balik bukit dan yang lainnya untuk melihatnya. Mereka menemukan sisa-sisa bangkai dari tim tentara sebelumnya yang tersedot ke sini. Jadi itu misi Natalie itu bukan memancing, melainkan mencari tim tentara sebelumnya yang tiba-tiba menghilang. Natalie memprediksi bahwa tim sebelumnya diserang oleh sesuatu yang lebih kuat dari buatan manusia. Setelah itu mereka pergi menuju ke arah barat menggunakan kedua mobilnya. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah tulang raksasa dan Natalie memprediksi bahwa tulang tersebut adalah tulang ikan lele raksasa. Dari kejauhan, Bedul melihat kelompok Natalie, kemudian melepaskan anak panah berbumbu balado untuk memberitahu bahwa mereka dalam bahaya. Namun Natalie dan kelompoknya malah mengira bahwa Bedul adalah musuh.
Kemudian Diablos muncul dan mengarah ke kelompok Natalie. Mereka segera tancap gas sambil peluru tak mempan membuat Diablos mati. Natalie dan pasukannya dikejar Diablos. Mereka diserang habis-habisan hingga akhirnya Stellar menjadi korbannya dan menjatuhkan granat ke Diablos untuk membunuh Diablos. Namun ledakan tersebut tak membuat Diablos pingsan. Monster tersebut kembali ngejar Natalie dan yang lainnya ke arah Bukit Batu. Sementara Bedul membantu mereka dengan melepaskan anak panah. Setelah masuk ke bebatuan, akhirnya Diablos pergi dengan sendirinya. Malam pun tiba. Natalie dan sisa pasukannya mulai panik. Namun sebagai kapten, Natalie terus meyakinkan pasukannya untuk terus bergerak dengan menggunakan keahliannya mereka. Saat itu juga tiba-tiba Natalie disengat oleh monster laba-laba yang disebut mereka Reskela. Marskel dan lainnya menembaki Reskela dan membuatnya langsung kabur. Mereka mencoba menolong Natalie, namun gerombolan muncul kembali. Mereka terpaksa meninggalkan Natalie yang pingsan. Bedul kemudian mencoba menolongnya dengan mengarahkan peledak ke arah Reskela. Sayangnya, usaha Bedul sia-sia karena Marcel dimakan oleh Reskela. Kemudian dilanjutkan dengan Natalie tersadar dari pingsannya. Namun saat itu juga satu Reskela datang lalu menyengat Natalie. Natalie kembali tersadar dan mendapati dirinya di dalam sebuah pinang. Natalie berhasil keluar, kemudian ia terkejut melihat semua pasukannya mati di dalam pinang Reskela. Natalie mengambil kalung pasukannya, kemudian mengambil flyer. Setelah itu Natalie berjalan mencari jalan keluar. Saat mencari jalan keluar, tiba-tiba muncul Link dalam keadaan terluka di bagian tubuh. Mereka berdua berjalan menuju lubang cahaya, namun di belakang mereka sudah ada Reskela. Link tiba-tiba merasa geli di bagian tubuhnya, dan ternyata banyak sekali bayi yang bersarang di tubuh. Link akhirnya dimakan oleh Reskela. Natalie menyemprotkan gas berapi ke tubuh Reskela, membuat monster tersebut terbakar. Setelah itu Natalie menuju ke lubang cahaya dengan memanjat. Namun kaki Natalie ditarik oleh Reskela. Natalie menjatuhkan peluru sepaket akan tetapi di atas Reskela hingga terbakar lalu meledak. Akhirnya Natalie berhasil keluar dari sana. Natalie berjalan sepoyongan sambil berharap menemukan warung nasi. Natalie terus berjalan dan menemukan beberapa bangkai kapal dan mencari barang-barang yang bisa digunakan sebagai senjata. Di saat itu juga tiba-tiba Bedul datang menyerang Natalie dan terjadilah pertarungan. Bedul berhasil mengalahkan Natalie, kemudian mengikatnya. Setelah itu Bedul membawa ke tempat persembunyiannya yang berada di dalam gua. Natalie sangat miris melihat Bedul yang sepertinya hidup sendirian di gua. Bedul juga memakan lumut untuk mengisi ususnya yang kosong. Pagi harinya, Bedul keluar dari gua untuk memantau pergerakan Diablos. Dan di luar goa, saat masuk kembali ke goa, Natalie menghilang dan tiba-tiba memukul Bedul dari belakang. Natalie mengejar Bedul, kemudian mengikatnya dengan tali. Mereka sedikit ada perdebatan masalah persediaan air. Natalie juga sengaja menjatuhkan barang sakral milik Bedul dan membuat Bedul marah.
Mereka bertarung, yang satunya ahli menanam jagung, yang satunya ahli pengencrotan. Mereka bertarung sampai keluar. Kemudian bedol jatuh ke lubang Reskela. Natalie kemudian ia membantu keluar dari lubang tersebut. Mereka sekarang berteman karena mereka sadar bahwa berkelahi tak membuat keadaan semakin membaik. Natalie memberikan potongan coklat kepada Bedul sebagai tanda berteman. Begitu juga dengan Bedul yang memberi Natalie air minum. Natalie agak kesusahan berbicara dengan Bedul karena bahasa yang digunakan adalah bahasa asing. Natalie mengungkapkan bahwa ia ingin sekali pulang, namun ada Diablos di luar sana. Jadi Diablos ini hidupnya di pasir. Jika ada tekanan di pasir, maka Diablos bisa merasakannya. Natalie berencana mau mengambil Basoka di dalam mobil dinasnya, namun Bedul menyarankan menggunakan racun Reskela mengalahkan Diablos. Natalie terpaksa menjadi umpan untuk memancing Reskela keluar dari sarangnya. Natalie berencana mau mengambil Basoka di dalam mobil dinasnya, namun Bedul menyarankan menggunakan racun Reskela mengalahkan Diablos. Natalie terpaksa menjadi umpan untuk memancing Reskela keluar dari sarangnya. Setelah keluar dan mengejar Natalie, Bedul pun terbang lalu menebas muka Reskela dan akhirnya satu Reskela terbunuh. Bedul langsung mengambil sengatnya di bagian ekor. Setelah itu, mereka berdua mempersiapkan segala hal untuk melawan Diablos, dari persiapan alat panah beracun sampai melatih Natalie bertarung. Bedul juga memberi double glass untuk Natalie di mana pedang tersebut dapat mengeluarkan kekuatan. Setelah mempersiapkan semuanya, Bedul dan Natalie memancing Diablos pergi ke arah timur dengan melemparkan galon ke pasir. Setelah Diablos ke timur, Natalie langsung berlari menuju mobil dinas militer. Namun langkah mereka dapat dirasakan oleh Diablos dan akhirnya Diablos mengajar mereka. Bedul memancing Diablos ke bebatuan, sementara Natalie mengambil senjata di dalam mobil. Saat berlari, barang sakral Bedul terjatuh yang membuat Bedul terpaksa untuk mengambilnya. Alhasil Diablos berhasil menyerang Bedul. Bedul langsung melepaskan anak panah beracunnya dan mengenai mata Diablos. Sementara Natalie membuat Bedul dengan menembak Diablos. Racun Reskela berhasil membuat padangan Diablos buyar. Namun itu bersifat sementara. Natalie langsung mengambil baso kenyal lalu menembakkannya ke muka Diablos. Bedul naik ke atas kepala Diablos, kemudian menusukkan pedangnya tepat di lapisan otak Diablos. Dia meronta-ronta, membuat Bedul terjatuh. Setelah itu Natalie melanjutkan dengan skill 1212, skill 2 Fanny, mengarahkan kepada Diablos. Natalie melanjutkan pedang Bedul mengenai otak Diablos dan akhirnya Diablos berhasil dikalahkan. Bejo sekarat akibat terlempar ke bebatuan. Lalu Natalie mengambil betadine dan kulit Diablos, lalu membawa Bejo ke tempat yang aman. Saat di perjalanan, badai datang menyelimuti mereka. Di sini Bejo mengingat masa kecilnya, namun itu hanya sekilas. Natalie mengeluarkan betadine lalu mengobati luka Bejo. Keesokan harinya, Bejo sembuh dan sehat seperti biasanya. Mereka berdua akan berjalan menuju sebuah menara yang disebut sebagai Ski Tower yang dikelilingi badai petir. Di sanalah mereka akan menemukan jawaban serta portal yang menghubungkan dua dunia.
Langkah mereka terhenti di suatu tempat berhutan. Di sini terdapat The Monster Herbivora yang disebut Aprikos serta danau. Saat itu juga tiba-tiba monster danau muncul dan menyerang Natalie. Namun Bejo dengan sigap membunuhnya. Mereka beristirahat di pinggir danau sambil menikmati daging monster danau. Malam harinya mereka terbangun dari tidurnya karena merasakan ada sesuatu yang terbang di udara. Ternyata itu Retalos, monster yang bisa terbang serta mengeluarkan api di mulutnya seperti naga. Retalos membakar kawanan Aprikos, membuat Aprikos berlari berhamburan menuju ke arah Natalie. Saat itu juga datanglah pemimpin pemburu, kita sebut saja Bagong. Bagong menggunakan senjata Sweet Iskeball melindungi Natalie. Di sini Natalie pertama kalinya menggunakan kekuatan Doggy Blade, di mana senjata pemberian Bejo tersebut dapat mengeluarkan kekuatan. Sedangkan Bejo itu sendiri terseret kawanan Aprikos, namun ia ditolong oleh kawannya dulu. Kali ini Natalie berterima kasih kepada Bagong karena telah menyelamatkannya, namun Bagong malah memukul Natalie sampai pingsan. Natalie tersadar dan mendapati dirinya dirantai, serta di kandang ia diamati oleh anggota pemburu seperti Hingler, Liang, dan Aidon, seperti Bejo itu sendiri. Setelah mereka pergi, Natalie melarikan diri dengan menghancurkan kunci kandang. Saat keluar, ia bertemu Paylem, kucing humanoid yang jago masak. Saat itu juga Bejo datang dan memberitahu Natalie bahwa Bagong ingin bertemu dengannya. Setelah bertemu dengan Laksamana Bagong, Natalie dibebaskan. Kemudian Bagong menjelaskan bahwa ia bertugas untuk melindungi The New World dari manusia yang tak sengaja masuk ke dunia mereka. Bagong juga mengungkapkan bahwa portal antar dua dunia dapat mengakibatkan bencana bagi dunia ini. Karena Britter bakal kemari untuk penelitian pemerintahannya. Setelah itu, Bagong akan membantu Natalie kembali ke dunianya dengan pergi ke Ski Tower. Namun di sana ada dua penjaga, salah satunya adalah Retalos yang sangat berbahaya. Pagi harinya mereka berangkat menuju Ski Tower dengan 8 kru termasuk Natalie. Sesampainya di sana mereka berpencar. Retalos muncul dengan membakar 2 kru. Setelah itu Retalos akan mengincar Natalie dan Bejo. Untungnya Bagong datang sambil mengeluarkan kekuatan senjatanya. Dan disinilah terjadi pertempuran. Di saat sedang bertempur, batu pembatas mulai memunculkan cahaya. Setelah itu sebuah portal muncul membawa Natalie ke dunianya. Natalie ditemukan oleh tentara lainnya yang dari kemarin mencari Kapten Natalie. Kemudian ia diangkut ke helikopter. Namun saat di perjalanan pulang, Retalos tiba-tiba muncul dari portal dan menyerang helikopter serta para tentara. Retalos menyerang tentara dengan semburan apinya. Natalie mengambil bahan peledak, kemudian ia melempar ke tubuh Retalos lalu menyobek sayapnya. Alhasil, mulut dan tenggorokan Retalos meledak. Retalos tergeletak di depan Natalie, namun itu hanya sementara. Retalos kembali bangkit untuk menyerang Natalie. Saat itu juga Bejo datang dan melesatkan peledak dengan rohnya. Akhirnya Retalos dengan benar-benar mati. Setelah itu datanglah Bagong dan mengatakan bahwa ia dan Bejo datang untuk membantu Natalie. Tidak lama kemudian badai petir datang serta portal yang memunculkan monster naga dari Ski Tower.
Monster tersebut terlihat lebih kuat dari Red Allos. Bagong, Natalie, dan Bejo terpaksa harus menghentikan monster tersebut. Mereka bersama-sama menggunakan senjatanya untuk mengalahkan monster tersebut. Film pun berakhir di adegan pasca kredit. Bagong dan Bejo, Natalie dibawa ke ski out. Oke, itulah bro alur cerita film. Semoga kalian terhibur bro. Alur cerita yang membagongkan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini bro, jangan lupa gosok bagian leher kalian bro saat mandi bro. Sekian dari saya bro, check it bro.